Oke, selanjutnya kita memasuki lab yang ke-6 yang berjudul Locating Log Files. Jadi kita di lab ini biar lebih familiar dengan melokasikan dan manipulasi log files. Jadi log files adalah sebuah file yang digunakan komputer untuk ngelog event atau sebuah kejadian. Lanjut ke steps yang pertama, anggap saja suatu log di bawah ini. Ya, Wednesday, Maret 22, 11 dan sekian. Terus di sini ada pengantarnya seperti ini maksudnya buat apa, dan based on the log entry above, describe what happened. Berarti ini lognya terjadi pada tanggal sekian dan PID-nya kode sekian, TID-nya kode sekian dengan klien sekian, di mana klien ini hendak mengambil sebuah file. Tulis ya, klien hendak mengambil file yang terletak pada web ini di tanggal Wednesday, Maret 22, namun tidak ada. Jadi pada Rabu, Maret tanggal 22, seorang klien dengan IP address sekian benar request sebuah file yang nggak ada. Oke, benar. Lalu sekarang kita akan ikuti stepnya aja, ikutin aja. Paste. Wow. Jadi komannya tadi itu untuk memperlihatkan log ya. Kenapa outputnya formatnya berbeda? The format is different because the service was configured to record different fields in a different order. Dan ini belum terorganisir ya hasilnya. Oke. Jadi itu untuk menampilkan web event. Tapi dengan format yang berbeda dengan ini. Karena ini alasannya. Step 2. Operating System Log File Example. Any software can keep log files including the operating system itself. Conventional Linux use. Jadi untuk store log file kita gunakan var log. Langsung saja kita ke step ini. Kita menggunakan more untuk display content, sama kayak get, tapi more bisa menaruhkan kita untuk ternavigasi pada file-filenya. Paste navigation. Jadi lebih kayak istilahnya lebih terorganisir. Sudo more. Jadi mirip ya sama cat. CyberOps. Nggak bisa. Sudo more cannot.
Apa ada yang salah dari sini? Jadi ternyata sudah saya coba berkali-kali dan tidak ada muncul apa-apa setelah saya coba sudo more untuk var log message. Dan keterangannya nggak ada file atau directory pada yang telah disebutkan. Oleh karena itu kita akan bahas yang ada di sini. Jadi ini ketika kita menuliskan sudo more var log message akan muncul isi atau file yang ada di dalam domain atau dalam folder yang kita panggil secara terstruktur. Okay, assume that a user-specific system that all network or so run Oke, mungkin kita coba pakai cat ya. Tapi masalahnya itu karena nggak ada directory atau nggak ada file yang ada di situ. CyberOps. Oke, beneran nggak ada file atau directory-nya. Entah kenapa ya, tapi kayak kita jelasin. Berarti kita disuruh mencari network di sini. Setelah itu kita akan menemukan file yang menyalakan operasi network pada tanggal sekian. Ya, jadi harusnya kita bisa mencari di sudo yang kita sendiri, sudo more yang kita sendiri, tapi nggak ada. Message-nya nggak ada. Oke, kita lanjut ke part 2 berarti. Sekarang melokasikan sebuah log file pada sistem. Jadi ini bacanya Nginx ya guys. Nginx telah terinstall pada CyberOps Workstation dengan setting default. Oke, use the manual command supaya tahu tentang Nginx ini. Man Nginx. Oke. Jadi kita ada optionnya seperti STVW dan lain sebagainya. Oke. Mungkin akan kita baca kalau kita perlu. Oke, scroll down. Oke. Oke, kita akan memastikan apakah Nginx ini sudah running di VM kita secara properly. Oke. Proses user Nginx. Oke. The output above confirm that Nginx running. Berarti udah run ya. If Nginx is running, enter the bla bla bla. Tapi untungnya udah running. Lalu udah running ya. Master process, work process. Oke. Udah run. If you need to restart Nginx, kita bisa pakai sudo kill. Oke. By design, CyberOps utilize bla 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 bla. Because the log file location can often be customized in configuration file, a logical next step is to use ls command to look under
etc. and look for. Jadi kita nyari konfigurasi Nginx menggunakan ls etc. Oke, apakah ada Nginx? Kita cari di mana Nginx. Sini ya. Nah, ini Nginx. Lalu notice the underline is up. Using ls again, we find a number of files including one named Nginx. Oke, kita suruh jadi Nginx lagi. Namun lebih efisien ya. Oke, terkhususkan ya. Oke, ini X. Jadi kita mencari Nginx supaya bisa ketemu langsung, nggak perlu cari-cari kayak tadi. Use the cut command to list content. You can also use more or less. Udah, jadi kita ikutin aja pakai cut ya. Wow, sedikit amburadul karena kita pakai cut, tapi nggak apa-apa. Jadi itu adalah isinya. Isi dari sebuah filenya. A quick look at the configuration file reveals that it is an Nginx configuration. Use the ls. Jadi itu tadi kita ada, biar kita bisa bedain itu ada ls, ada cat, ada more and less. ls ini untuk melihat file-file yang ada dalam sebuah directory, dan cat serta more itu buat melihat isi sebuah file atau dari isi sebuah directory. Namun more lebih terstruktur dari tulisannya. Sekarang kita nyari list content dari parent atau dari domain varlog ya. Nah, jadi ini banyak listnya. Ada Nginx nih. Jadi kayak sebenarnya tadi memang beneran nggak ada untuk message ya. Kita nggak nemukan message sini. Oke lah. Ini sama sesuai. Nah, ini lebih spesifik lagi dengan sudo ls dan sudo ls minus ini dan varlog Nginx. Jadi kayak langsung menuju ke Nginx. Kita ngambil data yang dijalankan bersama dengan Nginx ini. Oke. These are very likely to be log files in use by Nginx. Move on to this next section to monitor these files. Oke. Berarti sekarang kita move ke monitoring. Jadi cat more less nano bisa digunakan untuk mengecek isi dari sebuah log file, namun nggak real time. Untuk monitoring kita perlu sesuatu yang real time menggunakan tail. Nah, jadi tail ini untuk mengecek sebuah file secara real time. Contohnya kita mengecek dari var atau log. Nah, ini yang kemarin kita buat ya, karena ada tulisan bismillahnya. Oke.
If you do not see any log entry, navigate. Sekarang kita coba. Buka Firefox. Ini juga di sini. Kita refresh. Muncul ya. Oke. Nggak bisa ya, belum muncul ya. For log Nginx. Berarti nggak bisa ya. Copy. Paste. Akses log. Oke, berarti tadi ada kesalahan. Oh, sudah ke-update ya. Tadi kita refresh, tapi ini belum yang real time ya. Jadi nggak ke-update langsung. Oke, jadi kita mulai paham di sini. Lalu selanjutnya use min n. Oke. Oh, jadi kita akan display 5 line terakhir ya. Nah, jadi ini 5 line terakhir yang kita refresh di sini. Lanjut. Use min f. Oh iya, jadi untuk min f tadi, mengapa tadi yang command tail pertama itu belum real time? Karena kita belum masukkan optionnya. Nah, min f ini bakal update setiap data itu muncul baru atau berkembang. Wait. Bila ada salah, kita tulis manual aja. Min f for log Nginx access. Nah, lalu kita coba buka Mozilla. Ya. Kita refresh. Tuh. Ini ya bisa dikecilin dulu. Kita refresh. Update lagi. Kita refresh, datanya nambah ya. Terlihat datanya nambah 29, 30, 31. Oke. Kita Ctrl C. Kita berhasil ya untuk monitoring. Oke, jadi ini seperti kesimpulannya, ketika tail tetap berjalan dan kita menggunakan opsi F, setiap kita refresh pada web 1.0 akan muncul baru. Oke. Oke, selanjutnya ada journalctl, bonus tool ya. Sebelumnya kita akan cari tahu apa itu journalctl lewat manual. Journalctl. Query the system journal. Journalctl may be used to query the content of the system journal as written by system journal service. Oke, jadi seperti itulah. Query the system journal. Oh, jurnal itu namanya jurnal. Kalau gitu coba langsung aja lah. Oke, jurnal. Wow.
Oke, ini mungkin isinya di dalam jurnal CTL yang ada di lab virtual machine ini. Lalu press key to exit. In your current not seeing message from other user and system. Apakah sama? Oke, ternyata sama. You're not currently seeing message. How can you run? Tadi saya sudah coba dengan menulis jurnal CTL. Atau ditambahkan dengan sudo ya. Terus kita kasih option B. Ini pasti sama kayak command-command lainnya yang punya option atau command sebelumnya yang dimana kita bisa request tergantung kemauan kita. Nah, kalau option B ini kita meminta query atau log yang lebih spesifik lagi. Ini option to display boot related log entry. Jadi spesifik pada yang berhubungan dengan boot ya. Untuk meminta to last boot kita tambahkan -2. Ini pasti ada kesalahan kalau kita tulis kayak gini. -2. Sip. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan double dash list dash boots untuk melihat boot sebelumnya atau boot recently ya istilahnya, boot yang baru saja. Oke. Ctrl C. Paste. Sorry. Ada kesalahan dalam penulisan pasti di sini. Oke. Ya ini ya, boots yang recently terdaftar di sini. Oke deh. Sangat panjang lah. Jadi kita bisa meminta boot yang tersimpan dengan waktu yang spesifik dengan menggunakan since. Mungkin 2 jam yang lalu, sejam yang lalu. Kita akan coba dengan ikutin aja. Ini 2 jam yang lalu. Oke. Nah, ini adalah boot yang tersimpan dalam log 2 jam yang lalu. Ini juga untuk meminta sehari yang lalu. Oke. Ctrl C. Copy and paste. Kita benerin dulu tandanya. Oke, sudah muncul. Jurnal juga menawarkan kita untuk display entry yang spesifik dengan menggunakan opsi negatif U atau dash U ya. Dan perintahnya adalah spesifikasinya menggunakan atau menunjukkan pada engine X. Jadi jurnal yang di-log pada engine X. Nah, ini reverse proxy server. Seperti yang sudah saya jelaskan, kegunaan engine X adalah sebagai reverse proxy dan ini tertera di sini. Sama seperti yang di sini. Oke. Sama seperti tail, jurnal juga bisa memonitor dengan option F. Jadi rata-rata optionnya itu sama untuk setiap domain untuk setiap domain atau setiap parent itu punya opsi yang sama seperti ini untuk monitor pakai negatif. Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sekarang Oktober tanggal 20 dan ini barusan semua ya ini ya. Hari ini semua. Berarti real time ya. Dan kalau mau spesifik lagi kita kombinasiin dengan option negatif O yang dimana negatif O
memungkinkan kita untuk mendeteksi log atau mendeteksi dengan spesifik di sini dengan Nginx, lalu F-nya untuk monitor real time. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita untuk cek ya, apakah bisa kita pakai default aja ya. Di Mozilla. Tapi nggak selalunya bisa. Seharusnya nggak selalunya bisa. Kan? Nggak bisa, berarti kita nggak pakai yang 8080. Tadi ada dua pilihan ya, 8080 atau yang default. Sekarang kita pakai yang default. Oke. Kita nggak nambah ya, tidak nambah. Tidak ada yang berubah, oke. Lalu apakah pertanyaannya? Journal should display an error. Oh, jadi error atau nggak nambah related to missing file revision in real time. Jadi nggak ada filenya. Karena file yang nggak ada, berarti ketika di reload nggak nambah. Reflection log file are extremely important for troubleshooting. Oke, jadi log file itu important ya, sangat penting dalam sebuah operating system. Jadi sekian untuk video lab ke-6, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.